Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah. Jadi intisari akidah Islam atau ringkasan daripada akidah Islam, yang mana kitab ini merupakan kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang rukun iman yang 6. Dan sekarang kita masih berada di pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita sampai pada keterangan Syekh rahimahullah berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi yang dimaksud seseorang itu beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian yang akan terjadi setelah kematian atau setelah fase kematian. Di antara yang termasuk daripada keimanan kita kepada hari akhir adalah kita mengimani tentang kehidupan di alam kubur, yang mana di dalam alam kubur ini ada yang pertama fitnatul qabri, ya. Di antara peristiwa yang akan dilalui oleh manusia ketika di kuburnya adalah fitnatul qabri. Apa itu fitnatul qabri? Wa hiya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Ia merupakan pertanyaan yang ditanyakan kepada mayit, kepada orang yang mati setelah dikuburkan, tentang 3 perkara. An rabbihi, tentang Rabbnya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dinihi, dan tentang agamanya, wa nabiyhi, dan tentang nabinya. Semua pertanyaan ini, Pak, adalah bisa dijawab manakala seseorang itu meyakini dan memahami betul tentang 3 perkara ini. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usulul Tsalatsah. Beliau mengarang kitab kecil berjudul 3 landasan utama. Yang terkandung di dalamnya adalah ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatur Rasul, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan 3 prinsip ini atau 3 landasan ini dengan ringkas, yang mana penjelasan secara ringkas yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab tersebut adalah merupakan poin-poin yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf atau setiap muslim dan muslimah. Nah, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mengetahui 3 hal ini. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, fayuthbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, maka Allah kokohkan bagi orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, dan agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang beriman yang mengimani 3 hal ini di dalam kehidupan dunianya, Allah akan meneguhkan dan menetapkan pengetahuan dan keimanan mereka sampai pada keadaan di mana mereka dikuburkan di alam kubur, ditanya tentang 3 hal ini, mereka tidak dilupakan tentang 3 hal ini. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang munafikin,
Ya, mereka yang ragu kepada tiga prinsip dasar ini, mereka yang mungkin di masa hidupnya tidak memiliki kepedulian kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi SAW dan mengenal agama Islam ini, maka kelak di dalam kubur mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tiga hal ini. Dikatakan di sini wa yudhillullahu adh-dhalimina fayaqulul kafiru ha ha la adri wa yaqulul munafiqu awil murtab la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Kata Syekh rahimahullah, Allah menyesatkan orang-orang zalim sehingga ketika pertanyaan itu disampaikan kepada orang kafir, maka orang kafir akan mengatakan la adri, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Padahal bisa jadi orang kafir ini ketika hidup di dunia, misalnya dia berta'ammul atau berinteraksi dengan kaum muslimin untuk dia berpura-pura misalnya, ya, bersama-sama kaum muslimin, ya, di tengah-tengah mereka hidup, orang kafir ini berpura-pura, katakanlah mereka ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, mereka bisa jawab Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, ya. Kemudian agama saya adalah agama Islam, ya. Meskipun dibangun dengan kepura-puraan, di dunia mereka akan bisa menjawab dengan mudah, termasuk orang-orang munafikun, ya. Mereka akan mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Namun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat di dalam alam kubur ini erat kaitannya dengan apa yang mereka yakini di masa mereka hidup di dunia. Bukan sekedar apa yang mereka tahu, ya, bukan sekedar apa yang mereka ketahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kafir ini sulit untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan dia ketika dia kafir di dunia. La adri, saya tidak tahu. Orang munafik dan orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya, mereka bisa mengatakan la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Mereka hanya bisa mengatakan saya tidak tahu, saya pernah mendengar manusia berkata-kata tentang sesuatu semacam ini, faqultuhu, maka saya ikut-ikutan mengatakannya. Artinya apa? Kosong dari keimanan, kosong dari pengetahuan ma'rifat yang benar kepada tiga hal ini, tidak menjadi landasan di dalam dia beragama. Tiga perkara yang mungkin pernah dia ikut-ikutan mengucapkannya ketika hidup di dunia bersama kaum muslimin yang lain, ya, sehingga dia mengakui keadaannya, ya. Dia mengakui bahwasanya apa? Sami'tun nasa yaqulun, ya, aku mendengar manusia mengatakan hal semacam ini, fakultu, maka saya mengatakannya, ya. Tapi saya lupa sekarang, ya. Saya lupa apa yang dulu saya katakan bersama manusia dulu tentang tiga hal yang ditanyakan ini, ya. Sekarang saya tidak bisa menjawabnya. Nah, jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya ketika kita beragama itu tidak boleh didasari dengan taklid. Apa taklid itu, Pak? Mengekor tanpa mengetahui dasar ilmu dan dalilnya. Tidak ada pemahaman terhadap agama, terutama perkara yang paling mendasar, terutama perkara yang paling wajib untuk diketahui di dalam agama ini. Wajib bagi kita untuk memahami dan mengetahui prinsip-prinsip tersebut disertai dengan dalil yang mendasarinya, ya, meskipun mungkin kita tidak menghafal dalilnya, tapi kita pernah tahu, kita pernah belajar, ya. Misalnya kita, ya, mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang seharusnya kita imani, ya, berkenaan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah pelajari misalnya melalui kitab ini, ya, bahwa di dalam kita beriman kepada Allah wajib kita beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, disertai dengan pemahaman terhadap masing-masing poin tersebut. Nah, ini merupakan ilmu yang akan kelak memberikan manfaat bagi kita ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang
hal yang seperti ini. Jadi di dalam beragama itu kita dituntut untuk menjadi muttabi', ya, orang yang mengikuti dalil, terutama perkara yang menjadi kewajiban baginya. Karena kita belajar ilmu itu kan ada dua, ilmu itu yang hukumnya fardu ain dan ilmu yang berhukum fardu kifayah. Nah, orang yang dia itu mempelajari ilmu agama, maka nanti yang dituntut itu adalah yang bersifat fardu ain bagi dirinya. Adapun untuk fardu kifayah, apabila ada orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun untuk fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan akidah, keyakinannya yang lurus, ketauhidannya kepada Allah, ya, benarnya keyakinannya kepada rukun iman yang 6, kemudian ilmu yang berkenaan dengan tata cara ibadahnya yang wajib yang harus dia lakukan dalam setiap harinya, kemudian ilmu tentang al-halal wal haram, tentang perkara mana-mana yang halal dan mana-mana yang haram, dan hal-hal yang sangat diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka ini adalah termasuk bagian dari ilmu yang bersifat fardu ain, yang wajib untuk dia pelajari, yang wajib untuk senantiasa dia tuntut. Ada sebagian orang itu yang berpikir kalau kita belajar ilmu agama berkenaan dengan fardu ain ini, maka sebetulnya ini apa? Tugasnya para santri atau para ustadz yang mengajar, yang kelak akan menjadi orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Sedangkan kita-kita yang mungkin ya tidak ada niat atau tujuan untuk ke sana, maka tidak perlu mempelajari ilmu yang semacam ini. Maka ini adalah perkara yang keliru. Adapun untuk ilmu fardu kifayah, maka ini yang dituntut adalah mereka para penuntut ilmu. Ya, mereka mempelajari ilmu yang bersifat fardu kifayah ini setelah mereka juga mempelajari ilmu tentang perkara-perkara yang fardu ain, agar supaya mereka bisa mengajarkan ilmu agama ini secara utuh kepada umat nantinya. Nah, sehingga di sini ya mengisyaratkan kepada kita pentingnya kita berilmu, terutama untuk perkara 3 yang nanti akan menjadi pertanyaan di dalam fitnatul qabri. Kemudian ada juga yang akan dilalui oleh manusia ketika dia berada di dalam kuburnya, yaitu azabul qabri wa na'imuhu. Orang yang kelak di dalam kubur akan merasakan azab kubur dan kenikmatan kubur sesuai dengan amal ketaatannya kepada Allah semasa hidupnya di dunia. Fayakunu lidh-dhalimina minal munafiqina wal kafirin. Qala Allah Ta'ala walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surat Al-An'am ayat 93. Jadi kelak orang-orang yang zalim, orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka akan merasakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka dalam Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan alangkah dahsyatnya ya, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ini dimulai rasa ya siksaan itu bagi orang-orang zalim atau orang-orang kafir itu di kala sakaratul maut itu sudah dirasakan. Ya, dan itu terus berlanjut sampai nanti di dalam kuburnya, gitu ya. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah nyawamu, keluarlah jiwamu ini. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya, ada 2 kezaliman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini. Yang pertama adalah berkata-kata tentang Allah tanpa hak, tanpa dasar ilmu. Betapa banyak kita mendapati orang itu berani untuk berbicara tentang Allah dan tentang agamanya, tapi tanpa dasar petunjuk dan ilmu yang benar.
tidak didasari oleh Al-Quran, tidak didasari oleh Sunnah, tidak didasari oleh pemahaman yang benar yang dipahami oleh para as-sahabat dan para as-salafus soleh. Mereka berbicara tentang agama ini sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini adalah dosa yang sangat besar dan ini adalah bentuk kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua, dia menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah itu disampaikan, petunjuk disampaikan kepada mereka, mereka menolaknya. Ya, mereka mengingkarinya. Justru mereka itu menginginkan agama yang mereka anut itu sesuai dengan model hawa nafsunya. Makanya tadi dikatakan mereka mengatakan tentang Allah atau tentang agama Allah sesuatu tanpa dasar kebenaran. Apa selain daripada kebenaran yang menjadi dasar mereka berbicara? Ya tentunya hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang seperti ini kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut dan setelahnya akan tetap terus dirasakan siksaannya, yaitu ketika di dalam alam kubur. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun, dan Allah taala berkata tentang keluarga Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Ya, api neraka itu ditampakkan, dipaparkan gitu ya, kepadanya ghuduwan wa 'ashiyah, di waktu pagi maupun di waktu sore. Ini ketika keluarga Fir'aun berada di dalam kubur mereka. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari di mana as-sa'ah itu ditegakkan, maksudnya hari kiamat itu terjadi, maka Allah berfirman kepada mereka, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah oleh kalian wahai para malaikat keluarga Fir'aun ini ke dalam asyaddal azab, ke dalam azab yang paling keras. Jadi para ulama menjelaskan bahwa azab atau nikmat di dalam kubur itu hakiki, benar-benar dirasakan. Namun banyak para ulama menerangkan seseorang ketika hidup di dunia yang mendominasi itu adalah tubuh fisiknya daripada rohnya. Yang mendominasi di dalam kehidupan manusia di dunia itu adalah tubuh fisiknya daripada rohnya. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini, ketika kita merasakan sakit pada fisik dan jasad kita, itu lebih kita rasakan daripada rohani kita yang sakit. Ya. Ketika misalnya tubuh ini mengalami kekurangan nutrisi misalnya, itu akan lebih terasa bagi kita daripada roh dan hati kita yang kekurangan nutrisi. Karena apa? Yang mendominasi di dalam kehidupan dunia ini adalah fisik daripada roh. Dan ketika di dalam alam kubur yang mendominasi itu roh dibandingkan dengan fisik. Bukan berarti fisik tidak merasakan kenikmatan atau kesengsaraan di dalam kubur, tapi yang mendominasi adalah rohnya. Sedangkan nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, maka manusia itu benar-benar akan merasakan kesempurnaan dua sisi pada dirinya. Kesempurnaan fisik sekaligus ruh. Jadi kalau manusia di kala hari kiamat itu dia mendapatkan keberuntungan berupa masuk surga, dijauhkan dari siksa api neraka, maka dia 100% akan merasakan kenikmatan fisik, 100% merasakan kenikmatan rohaninya. Jadi kenikmatannya itu lengkap. Jiwa raganya benar-benar merasakan kenikmatan yang sempurna. Manakala seseorang masuk ke dalam neraka, maka dua sisi yang ada pada diri manusia ini pun juga akan merasakan siksaan yang tiada tara kala itu. Fisiknya disiksa dengan siksaan yang pedih, rohnya juga merasa tersiksa di dalam siksa neraka. Jadi siksaan ini sempurna sekaligus kenikmatan pun juga akan dirasakan sempurna oleh lahir dan batin manusia kala itu. Wa fi sahih Muslimin min hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala falaula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu.
Di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian itu tidak saling menguburkan satu dengan yang lain, la da'autullah, niscaya aku akan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala an yusmi'akum min adzabil qabri, untuk menjadikan kalian itu mendengar azab kubur. Alladzi asma'u minhu, yang aku mendengarnya. Jadi Nabi SAW itu diberikan kelebihan oleh Allah bisa mendengar orang yang diazab di dalam kuburnya. Dan Nabi SAW ya, seandainya memohon kepada Allah agar Allah itu memberikan kemampuan para sahabat kala itu untuk mendengarkan azab kubur yang didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya ini akan dikabulkan oleh Allah. Namun kalau kita perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memintakan hal ini kepada Allah. Padahal kalau seandainya Nabi minta kepada Allah agar supaya para sahabat bisa mendengarkan siksaan yang dirasakan oleh penghuni kubur di dalam kuburnya, maka para sahabat akan bisa mengambil apa? Ibrah dan pelajaran. Namun karena kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka para sahabat, dengan mereka seandainya bisa mendengarkan siksaan kubur yang mereka setiap kali menguburkan ya jenazah itu mendengarkan siksaan kubur yang dirasakan oleh para penghuni kubur, maka tentu ini adalah satu keadaan yang sangat berat bagi mereka, mengerikan sekali kan itu. Sehingga bisa jadi orang-orang dari kalangan sahabat ini tidak akan berani untuk menguburkan jenazah yang lain nah, gitu. Sehingga Nabi SAW menahan diri untuk tidak memintakan hal ini kepada untuk para sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada kemanfaat atau ada maslahat yang jauh lebih besar ya, untuk tidak mereka mendengar azab kubur daripada maslahat yang didapatkan jika mereka mendengar azab kubur itu ya terjadi ketika mereka menguburkan jenazah yang lain. Jadi ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya manakala kita mendapati ada dua maslahat di hadapan kita yang kita tidak bisa mengambil keduanya, kita hanya bisa memilih salah satu di antara keduanya, maka pilihlah maslahat yang paling besar. Kalau ada dua maslahat, kalau ada dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang paling kecil. Kalau antara maslahat dan mudarat ini ada dan kedua-duanya apa? Seimbang, apa yang harus kita lakukan? Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghilangkan apa? Kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Jadi kita apa? Lebih meninggalkan kemudaratannya daripada mengambil manfaatnya. Nah, kemudian diceritakan dalam hadis Zaid bin Thabit ini, tsumma aqbala biwajhihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ya, kepada para sahabat. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi min azabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu, mereka mengatakan, na'udzu billahi min azabin nar, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Qala ta'awwadzu billahi min azabil qabri, Nabi mengatakan ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Qalu, mereka kemudian mengatakan, na'udzu billahi min azabil qabri, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala, Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan, berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan, kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Qala, kemudian Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal,
berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Qalu, mereka mengatakan, na'udzubillahi min fitnatid Dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah ad-Dajjal. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi di antara hikmah ya, atau salah satu hikmah yang Nabi SAW laksanakan dan menjadi keteladanan bagi kita semuanya, Nabi itu ketika memberikan nasihat atau pelajaran itu terkadang beliau menyesuaikan dengan kondisi ya. Ketika Nabi SAW dan para sahabat kala itu sedang di dalam kompleks pekuburan gitu ya, ketika menguburkan jenazah, di situ Nabi SAW menyampaikan perkara yang erat kaitannya dengan adab kubur. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar berlindung kepada Allah, di antaranya dari adab kubur. Nah, ini adalah sebuah hikmah yang diajarkan Nabi, bahwa terkadang seseorang itu membutuhkan kondisi-kondisi yang tepat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Manakala kondisinya atau keadaannya itu tepat, kemudian memberikan nasihat dengan kesesuaian kondisi dan keadaan tersebut, maka nasihat ini akan lebih merasuk ke dalam hati daripada jika disampaikan tidak bersesuaian dengan keadaannya. Nah, kita lanjutkan di sini, wa amma na'imul qabri, adapun kenikmatan kubur, falil mu'minina as-sadiqina qala Allah taala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun kenikmatan kubur, maka ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman yang benar keimanannya, bukan dusta keimanannya seperti orang munafik, tapi benar keimanannya dan mati di atas keimanan tersebut. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, mereka tetap lurus di atas akidah tauhid tersebut, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun atas mereka. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kita akan mendapati bahwa para malaikat itu akan turun kepada orang-orang beriman yang istiqomah itu di beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika keadaan sakaratul maut. Ketika seorang mukmin itu dalam keadaan sakaratul maut, maka datang para malaikat untuk memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dengan menghadapi kehidupan setelah kamu mati ini, ya. Karena kehidupanmu setelah kematian ini nanti kamu termasuk golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah, kemudian perlindungan dari kami para malaikat. Dan jangan kamu merasa sedih dengan kamu meninggalkan segala urusan dan keluargamu di dunia ini, karena nanti Allah akan menanggung urusan-urusan dunia dan keluargamu di dunia. Nah, sehingga orang beriman yang beristiqomah ini ketika sakaratul maut dalam keadaan hatinya berbahagia dengan mendapatkan kabar gembira semacam ini. Karena orang mati itu yang dikhawatiri dua, setelah saya mati nanti saya menghadapi siksaankah, dan kalau seandainya saya mati apa yang terjadi pada orang yang saya tinggalkan. Itu dua hal ini yang dikhawatirkan oleh orang yang mati, atau yang menjadi beban bagi orang yang mati itu dua hal ini, orang yang ditinggalkan di dunia dan nasibnya dia kelak ketika menghadap Allah setelah kematiannya. Itu yang dipikirkan. Nah, sehingga para malaikat kala itu memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan menghadapi kehidupan setelah kematian ini, dan jangan kamu merasa bersedih dengan meninggalkan keluargamu di dalam kehidupan dunianya. Karena Allah menjamin kedua keadaan tersebut.
Nah, di antara ya keadaan malaikat ini turun kepada orang-orang beriman itu di antaranya adalah ketika orang-orang beriman telah dikuburkan dalam kuburnya. Nanti para malaikat pun juga akan turun dan akan memberikan apa? Kabar gembira kepada orang-orang beriman di dalam kubur mereka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kelak orang yang meninggal di atas keimanan, di atas keistiqomahan, kelak mereka akan melihat apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka sudah bisa menjawab fitnatul qabri, pertanyaan-pertanyaan kubur itu, maka kemudian apa? Diserukan kepada orang beriman tersebut, ya, dan ditampakkan kala itu tempatnya yang seharusnya akan dia tempati di neraka itu diganti oleh Allah kemudian apa? Dengan tempat yang ada di surga, sehingga pintu surga itu terbuka dan terbentang kepada kuburnya. Dikala itu mereka orang-orang beriman itu akan merasakan kenikmatan dan wanginya aroma surga yang terbuka yang dibentangkan di dalam kuburnya. Dan kala itu kubur yang awalnya gelap itu diberikan penerangan yang terang, yang awalnya sempit bahkan menghimpit, kala itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan seseorang yang parasnya itu indah, ya, lagi bercahaya gitu ya, datang dia. Kemudian orang mukmin ini akan bertanya kepada orang tersebut, siapakah Anda? Ya, paras Anda ini indah dan menandakan kebaikan. Maka orang ini akan mengatakan, aku adalah amalmu, amal kebaikanmu. Ya. Akulah yang akan apa? Menemanimu selama kamu di dalam kubur. Dikala itulah kemudian orang-orang beriman akan berdoa mohon kepada Allah, ya Allah segerakan apa? Hari kiamat. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik, keadaannya berbalik. Ketika mereka tidak bisa memberikan jawaban dari 3 pertanyaan itu, malaikat yang datang itu memukul dia dengan pukulan yang keras. Ya, dengan pukulan yang keras yang teriakannya itu apabila teriakannya itu terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kata Nabi SAW demikian. Kemudian setelah itu apa? Tempatnya di surga ditunjukkan, ini tempatmu di surga, tapi karena kamu kafir, kamu munafik gitu ya, atau kamu zalim, kamu banyak dosa, diganti dengan tempat di neraka. Ditunjukkan neraka, dibuka pintu neraka, dihamparkan neraka di dalam kuburnya, ditampakkan, dipaparkan panas neraka ini sehingga dia pun merasakan apa? Siksaannya. Seperti tadi diisyaratkan di dalam ayat mengenai keadaan keluarga Fir'aun. Setelah itu kemudian apa? Kuburnya tetap gelap, sempit, dan datang seseorang yang aromanya tidak sedap, wajahnya tidak menyenangkan. Ketika itu dia datang dan orang yang berdosa ini mengatakan, siapa engkau? Engkau datang dengan keburukan. Maka dia mengatakan, aku adalah amalmu, maka aku akan senantiasa menyertaimu di dalam kubur ini. Nah, karena dia sudah tahu bagaimana siksaan yang akan dirasakan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang semacam ini mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Ini keadaan yang diceritakan Nabi SAW, tidak ada keadaan yang ketiga, Pak. Maksudnya apa? Kita nanti akan merasakan imma golongan pertama tadi atau golongan yang kedua. Tidak ada golongan ketiga yang pertengahan. Nah, tinggal sekarang ini kita ya berusaha untuk memposisikan kelak di dalam kubur itu termasuk dari golongan yang mana. Golongan yang pertama yang akan merasakan kenikmatan dan kabar gembira yang tiada tara di dalam surga, di dalam kubur dengan surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, atau golongan orang yang sengsara ya, yang mereka juga sudah merasakan siksaan sebelum siksaan yang lebih besar, yaitu siksa kubur, dan siksa yang lebih besar nanti akan dia
rasakan ketika ditegakkannya hari kiamat, yaitu siksa neraka. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau itu ketika diterangkan tentang surga neraka, beliau tidak nangis. Tapi ketika beliau itu diingatkan tentang azab kubur, ya, itu beliau menangis. Ketika ditanya tentang apa alasan yang mendasarinya, maka beliau mengatakan bahwa ya, sesungguhnya kubur itu apa? Raudhatun min riyadil jannah. Dia bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surganya orang beriman, atau hufratun min hufari an-niran, atau dia bisa menjadi salah satu lubang jurang dari jurang-jurang siksa api neraka. Ya. Siapa yang mendapati di dalam kuburnya itu kebaikan, maka setelahnya akan lebih mudah baginya untuk meraih kebaikan itu. Dan apabila di dalam kubur itu dia termasuk golongan orang yang mendapatkan kesengsaraan, maka setelah kesengsaraan kubur ini dia akan merasakan kesengsaraan yang lebih menyulitkan lagi bagi dirinya. Wala'iyadzubillah. Kemudian juga di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum," maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, "wa antum hina idzin tanzurun," padahal kamu ketika itu melihat, "wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun," dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia orang yang mati termasuk golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanun wa jannatu na'im, ya, maka dia akan memperoleh ketentraman, ya, kebahagiaan, kemudian ya, rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menggambarkan apa? Keadaan golongan manusia, ada yang kelak mereka mendapatkan kenikmatan setelah kematiannya. Ini termasuk dari bagian Naimul Qabri. Kemudian dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang beriman, idza ajabal malakaini fi qabrihi, apabila dia menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya. Yunadi munadin minas sama, nanti ada penyeru dari langit menyerukan, anna sadaqa abdi, bahwasanya hambaku telah jujur, telah benar. Ya, di dalam jawaban-jawabannya memang demikianlah kondisi sang hamba itu beriman kepada tiga hal yang menjadi pertanyaan yang dijawabnya tersebut. Fa afrishuhu minal jannah, ya, maka bentangkanlah apa ya istilahnya itu, surga ini dibentangkan gitu ya, dibukakan pintunya, dibentangkan permadaninya dan ditampakkan ya keindahannya. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan, ya, kenakanlah ya pakaian daripada surga ini kepadanya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah oleh kalian untuknya pintu menuju surga. Ya, qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yafsahu lahu fi qabri muddata basarihi. Maka dikala itu, kata Nabi SAW, orang yang mati tersebut dia akan mendapatkan wanginya surga ini, ya, dan hawa apa? Kesejukannya. Wa yafsahu lahu fi qabri muddata basarihi, kemudian apa? Dibentangkan atau dilebarkan, diluaskan kuburnya itu mudda basarihi, sejauh mata dia memandangnya. Ya. Ini isya Pak ya. Monggo azan dulu Pak.
Nah, ada beberapa kebaikan ya yang selain kebaikan secara umum yang telah dituntunkan oleh syariat kita, yang bisa menjadikan seseorang itu terlindung dari siksa kubur. Di antaranya adalah kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur ini seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan di dalam riwayat yang lain itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada beberapa hal sebelum kita menuntaskan sholat kita, dikala kita telah membaca bacaan tasyahud di akhir sholat kita sebelum kita mengucapkan salam. Ya, di situ kita memohon di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Kemudian juga di antara perkara yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini adalah dengan memperbanyak membaca surah Al-Mulk. Ya, memperbanyak membaca surah Al-Mulk. Ya, terutama di malam hari, ya, terutama di malam hari. Namun di sini bukan sekedar membaca, tapi direnungi kandungannya, kemudian jika kita dapati pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, maka kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka surah Al-Mulk yang kita baca setiap hari dan kita renungi, kita tadabburi dan kita ambil pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan, ini akan benar-benar menjadi salah satu kebaikan yang Allah SWT jadikan sebagai penghalang ya kita dari siksa kubur ini. Oleh karena itu para sahabat menyebut surat Al-Mulk ini dengan Al-Mani'ah, ya, surat yang mencegah atau menghalangi manusia dari siksa kubur. Seperti dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammihal mani'ah wa innaha fi kitabillahi suratan wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsar wa atab. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan mencegahnya dengan sebab surat yang dia baca tersebut dari azab kubur. Dan kami dulu semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Mulk ini dengan Al-Mani'ah. Dengan mani'ah itu artinya yang mencegah, yang menghalangi. Maksudnya yang mencegah diri seseorang yang membacanya, yang mentadabburinya, merenungi dan mengambil pelajaran darinya, itu dari siksa kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsar wa ataba. Dan sesungguhnya di dalam kitab Allah itu ada surat yang siapa saja yang membacanya di dalam setiap malam, maka sungguh dia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Adapun hadis yang hasan yang berkenaan dengan keutamaan membaca surah Al-Mulk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an, salasuna ayah, jumlah ayatnya 30. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu, akan bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya sampai diampuni baginya dosanya. Wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, dan dia adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jadi selayaknya surat Al-Mulk ini kita hafal dan senantiasa kita baca setiap hari, terutama di malam hari, dengan penuh tadabbur dan berusaha mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa insyaallah ini akan mengantarkan kita untuk meraih ampunan Allah dan akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari siksa, terutama siksa kubur.
Nah, insyaallah untuk penjelasan Syekh mengenai jawaban beliau atas syubhat orang-orang yang menyimpang di dalam meyakini tentang azab kubur, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Kalau tidak tanya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Pak, Anda konsentrasi penuh sehingga bisa memahami secara utuh apa yang disampaikan atau yang dipelajari, atau Anda secara penuh pula, Pak, hilang kesadaran. Sehingga tubuhnya di sini tapi pikirannya di tempat lain. Saya kira cukup, Pak, ya. Insyaallah kita pahami apa yang sudah kita pelajari ini, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujud menjadi amal soleh yang mengantarkan kita untuk meraih kebaikan dan menjauhkan kita dari siksa dan keburukan, ya, dari berbagai macam yang membinasakan dan membuat kita celaka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita darinya melalui ilmu yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.